Rakyat Indonesia yang saya cintai, mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang. Sangat beruntung sekali saya memiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota, kemudian mengelola provinsi sebagai gubernur di DKI Jakarta, dan 4,5 tahun ini mengelola negara kita Indonesia. Butuh sebuah ketegasan, butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negara ini. Mafia migas Petra telah kita bubarkan, blok minyak Rokan telah kita kelola, blok minyak Mahakam telah kita kelola, Freeport 51% mayoritas telah kita ambil. Kita ingin negara ini semakin baik, dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini. Tidak ada yang saya takuti. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Indonesia maju, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda, siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi itu statement Presiden Jokowi 3-4 tahun yang lalu. Ya, saya putar kembali agar kita tidak ikut-ikutan larut dengan narasi permusuhan politik yang sekian minggu, sekian bulan terakhir dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya Pak Jokowi. Hanya gara-gara kepentingan capres dan cawapres. Karena pilihan calon presidennya berbeda dengan apa yang dipilih oleh Pak Jokowi. Karena merasa pilihannya tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Jangan kita berbuat zalim, tidak adil. Jasa Pak Jokowi selama 2 periode tiba-tiba dilenyapkan, tiba-tiba dilupakan. Kemudian hanya gara-gara punya calon presiden baru, semua kebencian, permusuhan, perlawanan dihembuskan kepada beliau. Tidak adil itu, zalim itu. Loh ya, dan berbahaya akibatnya. Kalian telah memantik kebencian kepada kepala negara yang sehari ini. Apakah Anda bisa bayangkan ketika kebencian itu kemudian ditangkap, dimobilisasi oleh kepentingan asing, oleh bangsa-bangsa asing yang memang sedang mengincar Indonesia. Contohnya kebijakan hilirisasi nikel Pak Jokowi. Mereka memprovokasi, menghamburkan uang untuk lawan-lawan politik Pak Jokowi hari ini. Mereka tidak peduli kalau ini negara ini pecah. Karena kepentingan mereka adalah ingin menguasai ekonomi Indonesia. Mau berpikir sampai ke situ dong, please. Iya dong. Ini mumpung belum terlanjur ini. 9 tahun ke belakang, kita sama-sama bangga dengan Pak Jokowi sebelum ada perbedaan pilihan capres-cawapres. Tapi mengapa tiba-tiba menghujat seolah-olah Pak Jokowi itu jahat, seolah-olah nggak punya peran jasa yang berharga di negara ini. Kemudian menginjak-injak, melecehkan, memusuhi sedemikian rupa dengan presiden kita. Zalim, Mas. Anda tidak bersyukur. Kufur nikmat itu namanya. Ya, persoalan Anda memiliki calon presiden yang berbeda dengan pilihannya Pak Jokowi, silakan. Dan saya juga silakan. Kita khatamlah urusan demokrasi, urusan pilihan politik berbeda-beda, silakan. Tapi jangan kemudian menghajar kepala negara yang sehari ini masih menjadi presiden kita. Apa tidak belajar dari sejumlah negara di Timur Tengah? Rakyatnya diprovokasi oleh kepentingan asing, memanfaatkan warga bangsanya sendiri.
diprovokasi untuk membenci kepala negaranya, akhirnya meletuslah pemberontakan di Suriah, di Libya, dan negara yang lain. Pecah, hancur, pertempuran terjadi di mana-mana, ekonominya hancur, pendidikannya hancur, semuanya hancur. Menyesal hari ini mereka, warga negara Suriah, warga negara Libya, karena memiliki presiden yang ternyata tidak sebaik yang dulu. Antek-antek asing, warga negara asing, tepuk tangan. Mereka kemudian memasang orang yang dipasang untuk menjadi kepala negara yang telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan mereka tentang kepentingan-kepentingan ekonomi dan politiknya. Saya ingatkan ini. Mari, silakan Anda berlomba, Anda memilih 03, Anda memilih 02, memilih 01. Tapi jangan Anda memusuhi, melawan, menghujat, merendah-rendahkan Pak Jokowi yang hari ini masih menjadi presiden kita yang sah. Kalian juga nih, rakyat-rakyat di bawah, jangan mau diprovokasi oleh antek-antek asing. Banyak antek-antek asing hari ini berkeliaran, numpang ikut mendukung salah satu calon presiden kita. Tapi mereka disponsori oleh antek-antek asing untuk memusuhi Pak Jokowi agar jagonya Pak Jokowi tidak jadi. Karena mereka punya kepentingan dengan jago yang disponsori itu. Tapi tujuannya apa? Ingin nanti mengambil alih kepentingan-kepentingan ekonomi yang selama 9 tahun terakhir telah diambil, telah dikelola oleh negara ini. Mau diambil alih kembali oleh mereka. Hilirisasi nikel agar menjadi aset besar ekonomi nasional. Ditolak oleh banyak negara di Eropa gara-gara kepentingan ekonomi mereka akan merosot. Dan mereka ingin menolak, menghapus itu dengan cara menyponsori antek-antek asing orang Indonesia sendiri yang sekarang berafiliasi dengan kepentingan salah satu pasangan capres, cawapres. Mau dibodohi begitu? Jangan dong. Mari kita cerdas berpikir. Tapi seandainya Anda tidak sepakat, tidak mau dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan Anda dukung calon presiden yang kalian pilih. Tetapi jangan, sekali lagi, jangan merendahkan, melawan, menghina-hina kepala negara kita. Karena itu bisa berbahaya. Kalau sampai terjadi apa-apa, chaos dengan negara ini, kita sudah mencatat semua orang-orang, baik di tingkat elit maupun di bawah, yang selama ini menghina-hina, merendahkan Pak Jokowi. Bertanggung jawab secara sosial dan politik kalau ada apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.